1,35 meter buat kita. Ikutin kita terus guys. Hai guys. Sampai di Monas Proklamasi. Yeay. Jadi sekarang kita bakal masuk ke dalam guys. Dan juga Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksamana Maeda pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Mereka berkumpul di ruang Laksamana Maeda. Nah, di sini mereka menunjukkan akan persiapan kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Mereka membicarakannya bersama Laksamana Maeda. Lalu pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo menjelaskan kepada Laksamana Maeda untuk memproklamasikan dini hari. Tetapi Laksamana Maeda tidak ingin campur tangan dalam ini. Lalu mereka bertiga pindah ke ruangan untuk memperhatikan proklamasi Indonesia. Oke teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Kalisa Tradisti, nama saya Nadia Oralika. Jadi di sini kita akan melakukan penjelasan dari Zahra dan Salma. Sekarang kita lagi ada di ruang makan. Jadi sekitar pukul 3 dini hari, tanggal 17 Agustus 1945, di meja makan ini ada 3 tokoh yang sedang merumuskan naskah proklamasi. Siapa aja sih 3 tokohnya, Dis? Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 tokohnya. Jadi yang pertama sini ada D.R.S. Muhammad Hatta, lalu yang kedua ini ada I.R. Soekarno, dan lalu yang terakhir ada Ahmad Subarjo. Nah, Soekarno ini sedang menuliskan naskah proklamasinya, sedangkan Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta menyumbangkan idenya secara lisan. Jadi ini adalah draft teks proklamasi. Yang ini kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalau yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 05, Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Tapi Dis, kenapa ya? Ini tulisannya 05 bukan 45. Jadi pada saat itu Indonesia itu masih dijajah oleh Jepang dan masih mengikuti kalender Jepang yang harusnya aslinya tahun itu 2605 atau kalau misalnya Indonesia itu jadi 1945. Dan disinilah terjadinya penandatanganan teks proklamasi. Teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo yang disetujui oleh para hadirin, dan Bung Karno meminta agar Sayuti Malik mengetik teks proklamasi tersebut. Sayuti Malik mengetik teks proklamasi tersebut di ruang bawah dekat dapur yang ditemani oleh BMY. Pada saat pengetikan, Sayuti Malik melakukan perubahan 3 kata. Yang pertama, tempo menjadi tempo. Yang kedua, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada pada penulisan hari, bulan, dan juga tahunnya. Setelah selesai diketik, segera kembali ke bawah tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta ditandatangani di tempat piano dekat ruangan dan tangga. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Besar. Jadi saya akan menjelaskan redaksi ruangan. Ruangan ini digunakan redaksi Maeda untuk memasang naskah proklamasi. Dan di belakang sana ada meja panjang yang berisikan 12 kursi coklat yang berjalan kulit. Ada meja belajar dengan teks naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Malik. Halo semuanya, saya Cantik Awini. Jadi setelah naskah proklamasi diketik
menandatangani proklamasi tersebut cukup 2 orang saja atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Bung Karno pun menyetujui usulan tersebut lalu memerintahkan si menulis untuk memetik proklamasi tersebut. Lagi ngapain nih teman-teman? Lagi ngapain? Woi teman-teman lagi ngapain? Zara, Fatan, Salma ngapain? Depo tuh depo. Mungkin ada teman-teman kita yang lain kesini juga ya pasti. Ramai banget. Kita mau nulis dulu teman-teman.